Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kusuma Fatma Supraptiningsih dengan NIM 202504011087 dari program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi pengendalian atau controlling dalam manajemen. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya ingin menjelaskan dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan controlling. Jadi, controlling atau pengendalian adalah proses untuk mengawasi dan mengevaluasi apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kalau ternyata ada kesalahan atau penyimpangan, maka perlu dilakukan perbaikan supaya tujuan organisasi tetap bisa tercapai. Jadi, menurut saya, controlling ini bukan berarti mencari kesalahan karyawan, tetapi lebih ke memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kalau menurut beberapa ahli seperti Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Gregor R. Terry, dan Harold Kuntz, controlling pada dasarnya memiliki arti yang hampir sama, yaitu proses memantau, mengukur, membandingkan hasil kerja dengan rencana, kemudian melakukan tindakan koreksi apabila hasilnya belum sesuai. Jadi bisa disimpulkan bahwa controlling merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari controlling. Ada beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya penyimpangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja sehingga waktu dan biaya bisa digunakan dengan lebih baik. Yang ketiga, menilai kinerja organisasi atau karyawan. Dan yang terakhir, membantu perusahaan menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Dengan adanya controlling, perusahaan bisa mengetahui apakah target yang sudah dibuat benar-benar tercapai atau belum. Kemudian, controlling juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama planning atau perencanaan. Menurut saya, dua fungsi ini memang saling berkaitan, karena tanpa adanya perencanaan, kita tidak punya standar untuk melakukan pengawasan sebaliknya. Kalau hanya membuat rencana tetapi tidak ada pengendalian, kita juga tidak akan tahu apakah rencana tersebut berhasil dijalankan atau tidak. Dalam proses controlling, ada 4 tahapan utama. Yang pertama, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai. Yang kedua, mengukur hasil kerja yang sebenarnya. Yang ketiga, membandingkan hasil tersebut dengan standar yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya penyimpangan. Keempat tahapan ini dilakukan secara berurutan agar proses pengendalian bisa berjalan dengan baik. Selain itu, controlling juga memiliki beberapa alat dan teknik, yaitu controlling keuangan, controlling operasional, dan controlling strategis. Misalnya, controlling keuangan digunakan untuk mengawasi kondisi keuangan perusahaan, sedangkan controlling operasional lebih fokus pada kegiatan operasional sehari-hari. Jika dilihat berdasarkan waktu pelaksanaannya, controlling dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah controlling preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, agar kesalahan bisa dicegah sejak awal. Yang kedua adalah controlling yang dilakukan selama proses pekerjaan berlangsung. Sedangkan yang ketiga adalah controlling umpan balik, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah pekerjaan selesai sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Supaya controlling berjalan efektif, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki. Misalnya harus akurat, objektif, fleksibel, tepat waktu, mudah dipahami, dan juga ekonomis. Dengan begitu,
proses pengendalian dapat memberikan manfaat tanpa menghambat pekerjaan. Walaupun penting, controlling juga memiliki beberapa tantangan. Misalnya ada karyawan yang menolak diawasi, standar kerja yang kurang realistis, biaya pengawasan yang cukup besar, serta keterbatasan informasi. Oleh karena itu, seorang manajer harus mampu menerapkan controlling dengan cara yang tepat, sehingga tujuan perusahaan tetap bisa tercapai tanpa menimbulkan konflik. Selanjutnya ada controlling internal dan controlling eksternal. Controlling internal berasal dari kesadaran diri seorang untuk bekerja dengan baik tanpa harus terus diawasi. Sedangkan controlling eksternal berasal dari aturan, pengawasan, atau sanksi yang diberikan oleh atasan. Menurut saya, kedua jenis controlling ini sama-sama penting dan sebaiknya diterapkan secara seimbang. Namun, controlling juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan, karena jika pengawasan terlalu ketat atau disebut over control, dampaknya bisa membuat karyawan menjadi kurang kreatif, motivasi kerja menurun, mudah stres, bahkan muncul perilaku manipulatif. Selain itu, proses kerja juga bisa menjadi lebih lambat dan biaya operasional perusahaan ikut meningkat. Jadi, pengawasan tetap harus dilakukan dengan batas yang wajar. Sebagai contoh pada studi kasus yang ada di materi ini, terdapat sebuah toko roti yang mengalami penurunan penjualan karena kualitas rotinya tidak konsisten dan proses pembuatannya sering terlambat. Setelah pemilik toko melakukan controlling, seperti mengawasi proses produksi, membuat standar takaran bahan, dan memeriksa kualitas bahan baku, akhirnya kualitas roti menjadi lebih baik. Pesanan selesai tepat waktu dan pelanggan kembali merasa puas. Dari contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa controlling sangat penting untuk menjaga kualitas produk maupun pelayanan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa controlling merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting karena membantu organisasi memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Dengan controlling yang baik, perusahaan dapat mengetahui kesalahan lebih cepat, melakukan perbaikan meningkatkan efisiensi, dan akhirnya lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.